Halo, di video ini saya akan jelasin untuk material lighting dan render menggunakan Arnold. Oke, jadi saya udah ada scene kayak gini, saya udah setting kameranya, terus jangan lupa di render setup karena mau pakai Arnold berarti ini render harus diganti ke Arnold ya. Oke, kalau udah ditutup, saya mulai dari materialnya. Saya buka material editor. Di sini saya udah kasih material untuk objek yang ada di sini nih. Nah, eh kalau untuk Arnold ini materialnya bukan pakai standar ya, tapi pakai yang material Arnold. Jadi saya klik standar. Terus di sini ada Arnold, ada surface, standar surface. Oke. Kayak gini, nanti begitu berubah jadi standar surface, di sini atributnya juga berubah dari yang beda sama yang standar ya. Saya akan bahas beberapa aja yang penting, yang cukup buat bikin macam-macam material. Nah, ini untuk mempercepat, saya udah ada beberapa contoh di sini. Jadi, kalau misal atribut dirubah, efeknya kayak apa gitu ya. Oke, jadi saya mulai dari paling atas. Di sini ada base color ya. Base color itu diffuse-nya jadi warna dasarnya gitu ya. Di sini ada weight-nya. Jadi di tiap atribut biasa ada weight-nya. Ini saya jadiin satu aja. Jadi kalau dikasih warna, benar-benar warnanya 100% keluar gitu ya. Terus di sini ada base color-nya. Jadi ini warna materialnya apa gitu ya. Kalau di contohnya saya kasih warna biru. Oke. Terus kalau defaultnya standar surface, dia specular weight-nya 1 ya. Jadi kalau specular ini untuk refleksi. Nah, kalau untuk yang contoh ini, specular weight-nya saya nolin dulu, jadi nggak ada refleksi gitu ya. Jadi benar-benar objek yang diffuse gitu ya. Nah, di sini ada atribut untuk base color, ada roughness. Jadi kalau roughness ini nentuin materialnya tuh mulus atau kasar. Jadi kalau di sini roughness 0, di sini roughness 1, kalau dilihat mungkin nggak terlalu kelihatan beda ya. Tapi kalau diperhatiin di bagian pinggiran sini yang dekat shading gelapnya, dia lebih mulus ya, lebih blur gitu ya shadingnya. Nah ini mungkin bisa bikin material kayak kapur atau semen gitu ya. Nih di roughnessnya dinaikin jadi 1 kayak gitu. Oke. Nah, terus saya ke specular weight. Jadi kayak yang tadi saya bilang, specular weight ini untuk nentuin materialnya reflektif atau enggak. Ya, specular ini biasa kalau di renderer lain nih nyebutnya reflection nih, gitu ya. Nah, kalau weightnya 0 berarti dia nggak ada refleksinya, makin tinggiin refleksinya makin kelihatan. Kalau 1 jadi kayak cermin gitu ya. Oke, terus saya lanjut lagi. Di sini ada specular roughness yang ini. Ini nentuin refleksinya itu kelihatannya tajam, sharp, atau blur ya. Jadi kalau 0 itu tajam kayak cermin, makin saya tinggiin berarti permukaan makin kasar gitu ya. Refleksi makin blur. Kalau saya jadiin 1 roughness-nya malah kelihatan kayak nggak ada refleksi sama sekali gitu ya. Nah, ini nanti bisa diatur buat misalnya mau bikin plastik atau mungkin mau bikin bola kaca kayak gitu ya. Bisa. Oke, berikutnya ada di bawah roughness ada IOR. IOR ini Index of Refraction ya. Ini buat nentuin efek reflektifnya ya. Makin tinggi IOR-nya, efek reflektif makin kencang, makin kuat. Nah, ini kalau IOR-nya tinggi, mungkin bisa buat material chrome atau metal gitu ya. Kalau IOR-nya tinggi. Kalau defaultnya biasanya 1,5. Ini. Oke. Nah, terus di Arnold ada namanya atribut namanya metalness ya. Nah, kalau metalness ini untuk nentuin material ini material non metal atau material metal. Kalau 0 itu non metal, ya kayu, plastik.
kain dan lain-lain. Kalau metalness 1 ya metal, emas, perunggu atau krom atau apa itu jadiin metalnessnya jadiin 1 gitu ya. Efeknya kelihatan ya, refleksinya beda, efek reflektifnya beda. Oke. Nah, kalau metalness 1 ini IOR dirubah-rubah nggak ada pengaruhnya ya. Terus kalau misalnya saya lagi metalness-nya 1, saya mau atur warna dari metalnya, dari material metalnya. Ada 2 yang bisa diatur. Ya, jadi ada base color-nya bisa diatur, specular color-nya bisa diatur. Ya, jadi ini default-nya karena tadi saya pakai base color-nya biru, jadi metalnya warna biru gitu ya. Terus spec color-nya putih, ya default-nya seperti ini. Pinggirannya kalau dilihat putih reflektifnya. Nah, tapi kalau base color saya tetap biru, tapi spec color-nya yang ini, spec color saya jadiin kuning. Pinggirannya jadi ada refleksinya kayak ada warna kuning. Ya, jadi kalau spec color ini untuk ngerubah warna refleksi di pinggiran objeknya, ya, di pinggir-pinggirnya. Nah, kalau untuk ngerubah warna metalnya sendiri, ya, yang dirubah itu base colornya. Jadi yang ini yang dirubah. Ya kalau sini dari biru saya rubah jadi kuning kayak gini. Kalau misalnya mau dijadiin emas atau perunggu atau silver atau apa gitu ya, ini tinggal dipilih aja warnanya yang mendekati warna metal yang mau dibuat. Ini untuk yang specular. Oke, berikutnya ada transmission. Nah, transmission itu biasa kalau di render lain sebutnya refraction ya. Refraksi, pembiasan gitu. Nah, ini fungsinya buat bikin materialnya jadi kayak gelas, tembus pandang atau enggak gitu ya. Di sini ada transmission weight, kalau 0 ya kayak objek enggak tembus pandang, makin dinaikin objeknya tembus pandang, dan kalau weight-nya 1 ini pasti jadi bening. Ya. Jadi gelas, tapi gelasnya itu enggak ada warnanya ya. Ini. Kalau udah weight-nya 1 ini saya ganti base color jadi warna apapun nggak ada efeknya di sini. Oke. Nah, terus di bawah si transmission weight nih ada thin wall ya. Nah, kalau thin wall ini buat ngasih tahu objeknya ini tipis, selembar atau ada ketebalannya gitu ya. Kalau thin wall ini eh, dipakai kalau misalnya gini, saya ini kan pakai Sphere default dari Max itu dia nggak ada ketebalan nih, jadi cuman bola, cuman kayak plain selembar terus dibungkus jadi kayak bola gitu ya. Jadi nggak ada ketebalan nih, cuman selembar doang. Nah, defaultnya itu off, thin wallnya defaultnya off. Kalau off, dia anggap kalau objeknya selembar, di dalamnya itu solid. Ya, jadi kayak ada isinya. Makanya efeknya kalau ini off, jadi kayak bola kristal gitu ya. Jadi kalau ada objek di belakangnya atau ada gambar apa, ya mungkin jadi kebalik gitu, direfraksi gitu ya. Kayak gini efeknya. Tapi kalau mau objeknya tetap dibaca itu objek tipis, ya selembar, ini harus thin wallnya harus nyala. Kalau gini kan jadi kayak gelembung sabun gitu ya, atau bola kaca gitu ya. Itu. Nah, terus di bawah sini ada extra roughness ya. Extra roughness ini buat ngasih tahu materialnya kalau ada objek atau apapun yang ada di dalam material gelasnya itu ngeblur atau enggak ya. Kalau 0 ini ya jernih gini, tapi kalau dinaikin sedikit aja 0,05 atau naikin jadi 0,1 dia jadi dalamnya ngeblur ya. Tapi ini hati-hati kalau dinaikin render time-nya jadi berat ya. Kayak gitu. Ini extra roughness. Nah, terus yang terakhir ada transmission color di sebelah sini ya. Kalau transmission color ini untuk ngewarnain gelasnya. Jadi kalau mau gelas warna merah, kasih warna merah. Kalau mau biru, ya kasih warna biru dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini nanti diatur aja
saturasi warnanya ya, mau warnanya seberapa kuat di gelasnya kayak gitu. Nah, ini atribut-atribut nih yang tadi saya kasih tahu. Ini dengan atribut segitu kita udah bisa bikin macam-macam material ya. Dan jangan lupa nih di tiap atributnya kan masih ada slotnya ya. Ini bisa diklik, bisa dimasukin tekstur juga. Ya, misal di sini di base color mau dikasih tekstur kayu atau specularnya berkasih specular map. Jadi misalnya mau dibatasin bagian mana yang kena yang ada spekulernya, bagian mana yang nggak ada spekulernya, kayak gitu. Oke, ini untuk materialnya. Ya, nanti bisa bereksperimen aja dengan atribut-atributnya. Berikutnya saya akan masuk ke lighting. Jadi saya bisa create light. Di sini saya ganti ke Arnold. Terus di sini ada Arnold Light. Ya. Ini saya bikin dari front, dia nyorot ke bawah aja, lurus kayak gitu. Nah, terus kalau saya masuk ke modify ya, sini ada atributnya. Jadi pertama nih ada light on atau off nih, cuma nentuin lampu nyala atau enggak gitu ya. Terus targeted tuh mau ada target di sininya atau enggak ya. Nah, terus ini yang agak banyak optionnya ada di shape ya. Nah, ini untuk mempermudah ngelihat perubahan atributnya, saya ke sini dulu. Saya aktifin active shade dulu ya. Jadi ke render setup di target saya ganti ke active shade. Terus saya pilih renderernya Arnold. Saya pilih view to rendernya physical camera. Terus saya lock. Jadi biar nggak berubah-ubah nanti active shade-nya. Terus saya resolusi saya pakai yang 320 240 aja. Biar enteng ya. Terus saya pencet render. Nanti ada keluar window active shade gini, dan ini memang gelap ya karena lampunya intensity masih kurang. Oke. Nah, kalau udah ini saya tutup active shade-nya. Jadi active shade nih kalau saya rubah-rubah atributnya di sini langsung update ya. Nah, ini saya ke perspektif, terus saya pilih dulu lampunya, saya geser, saya mau biar ada refleksinya di lantai ya. Nah, ini kayak gini ada refleksinya ya. Oke, saya balik lagi ke lampunya. Di sini yang pertama saya bikin terang aja dulu ya biar kelihatan objeknya sama lantainya. Jadi saya ke color intensity. Nah, di sini intensity-nya ada dua nih kalau lampu Arnold, ada intensity, ada exposure ya. Jadi kalau exposure tuh sebenarnya dua-duanya buat kontrol intensity lampunya ya. Tapi kalau exposure nih mirip kayak kamera gitu ya. Dia maksimum 16. Tapi kalau gampang ini, kalau saya jadiin satu nih dua-duanya. Di sini kan ada resulting intensity ya. Nah, kalau saya naikin intensity dari 1 ke 10, ini dia result intensity jadi 20. Kalau saya balikin ke 1, saya naikin exposure-nya ke 10. Resulting intensity-nya jadi 1024 ya. Efeknya berarti kalau dinaikin exposure, efek multiply intensity-nya lebih kuat gitu ya. Kalau naikin intensity tuh efek naikin intensity-nya sedikit-sedikit. Nah, jadi kalau mau enak, pertama naikin exposure-nya dulu. Saya jadiin 16 deh. Nah, terus kalau udah masih kurang terang, baru naikin intensity-nya. Misalnya 10 gitu ya. Nanti kalau kurang terang lagi ditambahin intensity-nya atau diturun intensity-nya. Kalau exposure nih dia nggak bisa lebih dari 16. Nah, itu intensity. Kalau color ya buat ganti warna lampu ya. Nah, ini bisa pakai color langsung atau pakai Kelvin, jadi diatur temperaturnya. Nanti temperaturnya berapa ya, antara lampunya warm atau
cool gitu ya, bisa kuning atau biru kayak lampu di studio gitu. Saya balik lagi ke shape ya. Nah, di shape ini pertama ada type-nya ya. Jadi ini kalau yang pertama defaultnya dia pakai quad. Jadi kayak ada plane kotak begitu ya lampunya. Jadi lampunya keluar dari plane kotak ini. Terus ada yang point. Point ini kayak omni ya. Jadi cuman dari satu titik keluar gitu. Kalau lihat refleksinya kan juga kelihatan nih, jadi bulat gitu. Terus ada kayak spot, ada lain-lain gitu, ada disk, silinder, jadi bentuk ininya ya. Kalau quad itu kan tadi bentuk kotak, kalau disk silinder ya bentuk ininya, bentuk lampunya. Terus ada sky dome ini buat bikin kayak outdoor atau enggak nanti kalau mau lighting pakai HDRI juga pakai sky dome gitu. Nah, yang lain nanti bisa coba-coba sendiri. Ini saya balikin ke quad. Oke, nah di sini di quad yang pertama nih ada spread. Jadi spread itu buat nentuin dari yang kotak ini ya, lampu itu nyebar ke semua arah atau cuman dari kotak ini cuman nembak ke bawah aja gitu ya. Jadi kalau spreadnya saya nolin, lampunya cuman nembak bentuknya kotak aja gitu ya. Di luar yang kotak ini gelap sama sekali karena lampunya nggak nyebar. Tapi kalau saya makin naikin, lampunya makin nyebar ya. Kalau satu berarti dia keluar samping 180 samping gitu ya. Spread. Nah, terus di sini ada quad X dan Y ini buat rubah ukuran kotaknya ya. Kalau saya ke sini jadi makin lebar, kalau saya ke sini jadi makin panjang ya. Nah, diperhatiin juga kalau makin gede ukuran kotaknya ya, ini bayangannya makin soft. Makin kecil, misalnya 10 kali 10 ya, bayangannya makin tajam ya. Jadi ini diperhatiin, ukuran kuatnya ini mempengaruhi bentuk bayangannya kayak gitu. Oke, saya ganti. Mungkin jadi segini aja ya. Oke. Nah, terus di sini ada soft edge, roundness sama soft edge. Nah, ini untuk ngerubah bentuk yang kotak ini kalau soft edge supaya pinggirannya kalau saya nolin nih, pinggirannya jadi ya nggak ada blurnya, jadi bener-bener kotak gitu kelihatannya. Terus kalau makin dinaikin ya pinggiran makin blur kayak gitu ya. Nah, kalau roundness ini buat rubah pinggirnya biar lebih bulat. Kalau satu jadi elips bentuknya gitu ya. Jadi sini jadi ada kayak bulat gitu pinggirnya. Oke, nah ini pakai sesuai kebutuhan. Nah, misalnya saya begini 0,52. Nah, kalau portal ini nanti biasa buat lighting indoor gitu ya. Ruangan yang ketutup pakai portal. Kalau di sini ini nggak perlu dulu. Shape rendering itu maksudnya kalau di render, misalnya saya dari perspektif, saya render gini, ini kan kelihatan lampunya ya. Kalau defaultnya mati, berarti ini nanti bentuk kotak yang kayak gini nggak kelihatan. Bentuk lampunya nggak kelihatan. Tapi kalau saya centang, bentuk lampunya kelihatan nanti di renderan gitu ya. Kalau ini mati, ya sini hitam aja gitu nggak kelihatan. Cuma kalau refleksinya tetap kelihatan di lantai gitu ya. Nah, ini sesuai kebutuhan aja. Color intensity udah. Nah, di sini ada bagian rendering ya. Oh, sebelum rendering ke sini dulu deh shadow ya. Shadow ini defaultnya nyala. Shadow, cast shadow. Sini ada color dan density sama kayak di scanline nih. Jadi color itu warna bayangan, density bayangannya mau seberapa gelapnya gitu ya. Kalau 0,1 ya bayangan agak transparan. Contributionnya nggak perlu dulu, biarin default aja. Sekarang ke rendering. Nah, ini untuk rendering saya matiin dulu active shade-nya. Karena ini perlu
yang render yang kelihatan kualitas bagus ya. Jadi saya ganti ke production, tetap Arnold ya. Ini saya matiin dulu kuncinya. Ini saya 640 480, saya render dari kamera ya, render. Kayak begini. Nah, ini kalau dilihat rendernya ini kan banyak noise-nya ya. Jadi sih ada bayangan, noise banget gitu ya. Terus di bagian kayak bagian terang sininya ini kayak ada noise-noise juga gitu ya, bintik-bintik gitu ya. Nah, ini kalau mau ngilangin noise-nya ya, ini kan efeknya karena dari lampu ya. Bayangan itu kan hasil dari lampunya. Nah, di sini ada rendering di lampunya ini ada rendering, ada sampelnya nih. Perhatiin yang sampel aja, yang volume sampel nggak usah, sampelnya aja. Jadi sekarang sampelnya 1. Nah, kalau mau ngilangin noise di bayangan sama di bagian yang terang gara-gara lampunya, ya, itu harus naikin sampelnya. Ini saya naikin jadi 4. Ini saya clone dulu deh, buat dibandingin ya. Saya naikin jadi 4. Oke, itu saya render lagi. Oke, ini udah selesai di render lagi dengan sampel 4. Kalau diperhatiin, ini udah kelihatan noise-nya yang di sini udah hilang ya. Terus di bola sini juga udah hilang. Terus kalau diperhatiin di bagian bola sini yang terang nih, ini noise-nya juga udah hilang. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau mau ngilangin noise di bayangan sama bagian yang kena direct illumination, jadi yang kena lampunya langsung gitu ya, yang terang gara-gara lampunya itu pakai nih, naikin sampelnya. Nah, tapi hati-hati kalau naikin sampelnya ini render time-nya nambah ya. Nah, kalau misalnya masih ada noise-nya lagi, bisa ditambahin sampelnya lagi, atau nggak nanti di bagian render saya kasih lihat ada filternya buat ngebantu ngilangin noise kayak gitu. Nah, ini untuk light-nya ya atributnya itu aja gitu ya. Nanti kalau diganti tipe light-nya ya mungkin ada atribut, mungkin variasi sedikit doang gitu ya. Tapi basicnya kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini ya tinggal tentuin aja mau ada berapa light-nya, intensity-nya berapa, tinggal diatur aja. Kayak gitu. Oke. Nah, setelah ini saya masuk ke bagian render. Di sini saya ada scene yang sama, cuman saya zoom in sedikit, terus saya udah render ya. Nah, ini lampunya masih, sampelnya masih belum saya naikin ya, masih 1 kayak gini. Jadi masih ada noise-nya. Nah, kalau untuk render ini biasa nanti bakal keluar noise gitu ya. Nah, kalau di Arnold dan render engine lainnya ya, biasa ada yang namanya tuh denoiser ya. Nah, denoiser ini filter. Jadi kalau misalnya hasil rendernya ada noise-nya, biasanya kalau dikasih denoiser ya, kalau noise-nya nggak terlalu parah ya, kalau dikasih denoiser, terus ini optics denoiser saya centang, apply on beauty. Nah, ini nanti begitu di render, nanti dia akan ngilangin noise-nya ya, tapi tergantung lagi noise-nya itu banyak banget atau enggak. Kalau banyak banget mungkin nggak bakal bisa hilang semua. Tapi ini kita coba ya. Oke, ini hasil rendernya yang dinyalain denoiser. Ini kelihatan banget noise di sini langsung berkurang ya. Di sini kan banyak banget noise-nya. Begitu dinyalain denoiser ini berkurang. Terus yang di depan sini juga berkurang gitu ya. Nah, kalau memang misal kasusnya seperti ini, hasilnya udah cukup oke, berarti cukup dinyalain denoiser selesai gitu ya. Tetapi kalau misalnya setelah dinyalain denoiser masih kelihatan noise-nya, berarti kita harus bantu naikin sampelnya dulu. Nah, kalau untuk sampel kan tadi udah dari lighting itu kan udah ada ini ya, udah ada sampel yang ini ya. Jadi kalau sampelnya dinaikin nanti ngilangin noise di
bayangan sama di bagian yang kena lightingnya, bagian terang gitu ya. Oke, ini seharusnya kalau dikasih denoiser begini, sampel 1 kayak gini. Tapi seharusnya kalau saya naikin jadi 4, ya nanti setelah di render seharusnya jadi lebih bagus lagi bagian bayangan sini gitu ya. Nah, terus selain noise di bayangan, kalau saya ke Arnold renderer ya, di sini ada beberapa option nih buat naikin sampelnya. Nah, kalau di Arnold nih kita bisa naikin sampelnya terpisah, tergantung noise-nya ada di mana ya. Mungkin noise-nya ada di bagian yang kena lighting, mungkin ada noise-nya yang di bayangan ya. Mungkin ada noise-nya yang di bagian yang ada refleksinya, atau mungkin di bagian yang refraktif ya, yang tembus pandang, atau mungkin ada di bagian-bagian lainnya ya. Untuk yang sekarang fokus ke yang 4 nih dulu, kamera AA, diffuse, specular, transmission gitu ya. Nah, kalau kamera AA ini fungsinya buat naikin semua sampelnya ya. Jadi buat naikin kualitasnya langsung dinaikin semua. Entah itu noise-nya ada di refleksinya atau di reflectionnya, dia nggak peduli, pokoknya dinaikin semua. Nah, kalau dilihat di sini kan ada angkanya nih, 36, 36 dan seterusnya. Kalau misalnya kamera AA saya naikin 3 ke 4, nanti angka ini langsung bertambah ya, jadi 64, 64 dan semuanya bertambah ya. Jadi ini kalau kamera AA ini untuk naikin sampelnya yang global gitu ya. Ya kalau nggak mau pusing naikin yang mana ya bisa naikin kamera A aja langsung, tapi biasanya rendernya jadi lama banget gitu. Nah, kalau misalnya nggak mau kayak gitu nih, saya balikin 3, dilihat noise-nya ada di mana gitu ya. Kalau misalnya noise-nya ada di bayangan, berarti kan yang harus naikin sampelnya lampunya ya. Nah, terus di sini ada diffuse, specular, transmission. Kalau diffuse itu untuk ngilangin noise di bagian yang kena indirect lighting. Nanti saya kasih lihat contohnya gitu ya. Oke, terus kalau specular ini untuk ngilangin noise di bagian yang ada refleksi, yang refleksinya blur. Jadi kalau material dengan roughness-nya lebih dari 0 ya. Nah, itu biasa nanti akan ngasilin noise di bayangannya gitu. Nah, ini diatur dari specularnya. Kalau transmission ya untuk ngatur bagian yang refraksinya ada blurnya gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk scene ini, dia kan nggak ada objek yang refraktif ya. Sebenarnya bisa dinolin ini, nggak ada efeknya, karena nggak ada objek refraktif gitu ya. Beda cerita kalau misalnya di sini ada gelas, nah itu harus diatur transmissionnya gitu. Nah, untuk diffuse dan specular saya kasih lihat contoh biar nggak terlalu lama render ya kayak gini. Nah, ini contoh saya ada kayak ruangan. Di sini ada jendelanya. Terus light source-nya itu saya taruh satu lampu di luar nyorot ke dalam. Ya. Jadi light source cuma satu masuk ke dalam. Nah, kalau di Arnold itu ada istilahnya ada direct illumination sama indirect illumination ya. Jadi direct light, indirect light gitu. Nah, kalau yang namanya direct itu ya bagian yang kena lampunya langsung. Jadi karena lampu saya ada di sini, disorot, ini namanya yang kena direct illumination. Jadi terang dari lampunya. Nah, terus bagian sini kenapa bisa terang? Karena ada indirect illumination ya. Jadi lampu Arnold itu dia bisa nyorot cahayanya mantul ke tembok. Karena cahayanya mantul, temboknya jadi ada lebih terang gitu ya. Kalau pakai scanline secara default dia nggak bisa kayak begini. Kalau scanline cuma bisa direct lighting gitu ya. Jadi yang terang itu yang kena sorot lampu doang, yang nggak kena sorot lampu ya hitam. Kayak gitu. Nah, ini ada indirect lightingnya. Nah, berikutnya lampunya saya naikin sampelnya dari 1 ke 4. Kalau dilihat yang efek tuh cuma di direct lightingnya doang. Ya, sama bayangan yang dari hasil direct lighting ini.
jadi lebih bagus gitu ya. Tapi bagian-bagian yang indirect illumination ini masih noise banget nih ya. Nah, kalau mau ngilangin noise di daerah yang kena indirect light, itu yang dinaikin diffuse sample-nya. Diffuse sample yang tadi di render setting ya. Jadi dari diffuse sample ini 3 ya. Saya naikin jadi 4. Hilang ya noise-nya ya, kayak gitu. Nah, terus ini saya naikin lagi jadi 8, makin berkurang lagi noise-nya gitu ya. Dan seterusnya bisa dinaikin terus gitu ya. Tapi hati-hati kalau terlalu tinggi ya jadi berat ya, rendernya jadi makin lama gitu. Oke, terus berikutnya kalau dilihat di sebelah diffuse ini kan ini sampel ya, ada redep ya. Nah, redep ini apa sih? Redep itu buat nambahin intensitas indirect light-nya ya. Jadi kalau redepnya 1, dia kayak begini ya, gelap gitu ya. Kalau redepnya saya tambah jadi 3, berarti indirect light-nya makin kuat. Makanya daerah sekitar sini jadi lebih terang. Ya, redep 3 kayak gitu. Nah, terus jangan lupa tadi kan ada denoiser. Kita gabung aja sama denoiser. Jadi setelah light sample-nya 4, diffuse sample-nya 4, ya, redepnya sebenarnya opsional ya. Terus saya centang denoiser. Nah, hilang noise-nya. Kayak gini. Kalau misalnya masih ada noise sedikit-sedikit, bisa dinaikin lagi. Di sini saya naikin diffuse sample 8, tambah denoiser. Mungkin efeknya nggak gitu kelihatan ya. Nah, tapi makanya ini harus dites. Kalau memang diffuse sample 4 plus denoiser udah oke, nggak ada noise-nya ya udah cukup. Nggak usah dinaikin ke diffuse sample 8 gitu ya. Pokoknya dicari balance antara kualitas gambarnya nggak ada noise sama render time-nya nggak terlalu lama kayak gitu. Nah, ini untuk yang diffuse sample. Nah, terus berikutnya ada yang specular sample. Contohnya kayak gini. Saya ada material specular weight-nya 1, roughness-nya sekitar 0,2 0,3. Jadi refleksinya agak ngeblur sedikit ya. Nah, ini kalau dilihat kan jadi refleksinya karena blur jadi banyak noise-nya ya, bintik-bintik. Ini pakai specular sample 2, jadi defaultnya ini belum diganti. Nah, kalau saya naikin specular sample dari 2 ke 4, kalau dilihat noise-nya berkurang ya. Di sini berkurang. Nah, kalau mau naikin lagi jadi 8, silakan dicobain. Tapi ingat, kan ada denoiser. Saya gabung sama denoiser. Specular sample 4 plus denoiser, hasilnya udah cukup oke. Ya, noise-nya udah berkurang banget gitu ya, hampir nggak kelihatan noise-nya. Nah, kalau berasa masih kurang ya berarti naikin lagi sampelnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Singkatnya diingat aja kalau ada noise di bayangan dan di direct illumination, jadi daerah-daerah yang kena terang dari lampunya, itu tambah sampel di lampu. Kalau noise-nya di indirect illumination, kayak contoh ruangan gelap tadi, itu berarti tambah diffuse sample yang di render setting ya. Terus kalau noise-nya di refleksi, yang refleksinya blur, jadi yang roughness-nya lebih dari 0 ya, itu tambah specular sample di render setting. Kayak gitu ya. Jadi perhatiin ini ya. Dicek aja noise-nya ada di mana. Naikin berdasarkan kebutuhan aja. Terus kalau udah selesai misalnya mau dinaikin lagi kualitasnya, naikin dari kamera AA-nya bisa. Jadi kamera AA-nya ditambahin 1 misalnya. Kan itu global ya, kalau kamera AA naik 1 berarti yang lain sampelnya juga ikut naik kayak gitu. Nah, ini buat ngilangin noise untuk rendering ya. Memang kalau rendering ini biasa masalahnya itu di noise. Makanya bisa dicoba, dicek noise-nya ada di mana dan bisa dibenerin. Nah, ini untuk rendernya. Jadi kalau ada noise, dicek dulu noise-nya ada di mana ya. Terus kalau udah selesai,
Mau naikin kualitas lagi bisa, kamera A-nya dinaikin langsung. Kayak gitu. Nanti kalau udah selesai bisa tinggal di save. Dah jadi final image-nya. Oke. Nah, jadi tadi dari material udah tahu atributnya, bisa dicoba sendiri ya, ngasilin material macem-macem. Terus dari lightingnya juga udah tahu atributnya. Terus dari rendernya udah tahu cara ngilangin noise-nya. Dan ingat ada denoiser itu ya. Denoiser bisa dicentang buat bantu ngilangin noise. Nah, tinggal dicoba aja bikin scene sederhana terus dikasih material dan di lighting. Oke, jadi itu tadi untuk rendering Arnold. Silakan dicoba. Terima kasih.